aku kan mimpin jadi dirijen tuh. Oke. Nah, dirijen. Pasti ngadepnya ke depan dong. Nah, pas aku ngadep ke depan, memang aku ngeliat di tempat yang diceritain kawin itu memang ada dia. Tetap ada dia. Dengan jubah warna putih, dengan kalung salib. Oke. Dan pakai apa sih kalau suster itu? Penutup kepalanya itu loh, Kak. Mau masuk, baru mau masuk gerbang, ayunan ini gerak sendiri, nggak ada wujud. Nah, terus pas aku udah mau masuk ke ini, ke dalam, ya kan, belum, tadi kan di gerbang nih, terus pas aku mau masuk ke dalam, baru wujudnya suster lagi. Dia lagi mainin ayunan sambil ketawa sambil dada-dada kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputra Kristiansyah. Seperti biasa, di video kali ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat berada di asrama di daerah Medan. Kita kenalan dulu, sebelah gue ada Mbak Lia. Halo Mbak. Halo. Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Nah Mbak, ini kan kayak semacam sekolah ya Mbak ya? Iya. Sekolah. Waktu itu setara apa nih Mbak kalau sekolahnya? Sekolah menengah pertama. Oh, SMP. Baru masuk SMP. Dan itu masuk asrama? Iya. Oke, tadi kan sempat cerita dikit kalau ini asrama Katolik ya? Iya benar. Oh, kalau Islam mungkin pesantren jatuhnya. Iya, 11-12 itu ya? 11-12. Tapi emang pelajarannya banyakkan agama di situ? Sebenarnya kalau ini untuk khusus tempat tinggalnya sih sama berdoa. Jadi kita kayak nggak ada belajar khusus kayak gitu. Oh, nggak ada jurusan-jurusannya? Nggak ada. Untuk kayak pengganti kos. Lebih tepatnya. Oh. Tapi ini asrama khusus tempat tinggal aja. Oh, tapi berarti bukan satu bagian sama sekolah ini? Oh, enggak. Beda sama sekolah. Berarti kalau sekolahnya sendiri. Iya. Kayak kos jatuhnya ya? Jadi kayak kos. Oh iya. Nah itu tahun berapa tuh Mbak? Di tahun 2007. Aku baru masuk SMP. Oke. Nah satu kamar ditempatin berapa orang itu? Semuanya. Kurang lebih ada 50 anak. Jadi tempat tidur itu tingkat. Pakai tangga itu loh Kak. Oh berarti semacam kayak aula gitu ya? Aula, iya benar. Luas gitu. Iya luas, terus dikumpulin satu anak asrama kayak gitu. Oh, sih baru tahu deh begitu ya. Biasanya kan kamar-kamar, satu kamar isinya 4 atau 2. Oh enggak, kita nggak kayak gitu. Oke. Karena kita di situ juga digabung sama anak panti. Oh, oke. Panti asuhan gitu ya. Betul. Pengalaman horornya nih Kak, itu di daerah kamarnya itu atau di luar-luaran juga ada nggak sih? Semua area sih. Semua area? Iya, semua area. Kacau berarti ya. Berarti di dalamnya itu kan ibaratnya satu ruangan luas tuh ya. Itu ada kejadian horor situ. Iya. Berarti hampir semua anak-anak ngalamin? Hampir semua anak-anak ngalamin, tapi lebih banyak mereka tuh setiap malam pasti ditindih. Oh, kayak reprop gitu ya? Iya, benar. Oke Mbak. Untuk cerita gimana kita tahan dulu nih Mbak ya? Oke, sebelum masuk cerita seperti biasa nih, buat kalian yang mau jadi narasumber juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Di tahun 2007 itu aku memutuskan untuk melanjutkan sekolah di Sumatera Utara. Tepatnya di kota Siantar. Nah, di situ aku memutuskan untuk melanjutkan itu karena memang ada problem lah dengan keluarga aku. Jadi aku memutuskan untuk mengikut bapakku yang kerja di sana PNS. Awalnya itu aku itu ngikut sama bapak ke kampung. Jadi aku tinggal sama bapak di kampung. Jadi pulang pergi aja gitu, Jadi perjalanannya dari kampung ke Siantar itu 2 jam. Nah selama sebulan tuh akhirnya kita kayak aku ngerasa kok capek ya, kampung ke kota gitu kan. Nah akhirnya aku dan bapakku diskusi akhirnya kita memutuskan untuk ngekos tapi di rumah saudara. Sempet tuh 2 bulanan sampai 3 bulanan ngekos di situ. Nah terus setelah aku akhirnya memutuskan kos di situ di rumah saudara aku, ya ada problem lagi nih. Ya pokoknya selama 2 sampai 3 bulan itu selalu ada problem. Nah, akhirnya aku bingung nih kalau aku harus balik ke kampung, nggak mungkin dong, capek 2 jam. Nah, terus akhirnya aku ngomong sama temen sekolahku.
Nah, aku ngomong sama teman sekolah aku, di sini ada nggak ya kos-kosan gitu atau apalah tempat tinggal biar aku bisa lah mau kayak gitu kan. Terus tiba-tiba teman aku ini ternyata salah satu anak asrama. Nah, ternyata dia nggak merekomendasikan kos, tapi dia merekomendasikan asrama dia. Oh, nggak usah lah. Nama teman aku ini Desi. Dia bilang, oh nggak usah lah, kau ngekos aja, kau di asrama aku aja, biar bareng-bareng nanti kita jalan. Kata dia kayak gitu dong. Nah terus menarik sih dan murah juga kan. Kalau kos kan mahal ya. Iya. Kalau di asrama itu cuman 150.000 sebulan. Iya. Oh, murah juga. Murah banget kan. Nah terus udah gitu udah sama makan lagi 3 kali. Murah banget. Iya. Nah terus habis itu oh lumayan dong. Aku discuss dong sama bapakku. Nah akhirnya oke, disetujuin karena juga murah dan udah langsung dapat makan juga kan. Udah terjamin lah. Nah akhirnya kita survei sama bapakku ke sana. Awal aku survei sama bapakku tuh nggak ada kejadian, nggak ada kayak ngerasa feel yang nggak enak sih. Kayak ya gimana sih kalau mau masuk, mau survei, mau daftar, udah berjalan aja kayak gitu kan. Sampai akhirnya aku deal, oke, bapakku juga deal, dan kebetulan yang kayak memimpin asrama leadernya itu satu marga sama aku. Jadi mungkin kayak di backup nih, bakal di manage nih, kayak gitu kan. Nah terus habis itu aku masuk nih, nggak nyampe setelah survei itu seminggu kemudian aku langsung masuk asrama. Nah, awal aku tiba di asrama, ya udah berjalannya aja, melakukan kegiatan, berdoa, ngikutin lah aturan-aturan orang Katolik, kayak gitu kan. Terus ya SOP-nya asrama bagaimana sih, pulang langsung makan, belajar, tidur, kayak gitu aja. Nah, terus tibalah aku udah setengah tahun di sana. Jadi di situ tuh aku lagi mau ke gereja nih. Pokoknya malam minggu itu jatahnya anak asrama ke gereja. Ke gereja Katolik. Itu jaraknya sih agak jauh banget dari tempat asrama. Nah, nggak tahu kenapa ya Kak. Itu pas udah selesai gereja, aku sama salah satu kakak asrama aku, namanya Kak Weni, itu nyampe duluan di asrama. Nah, itu nyampe duluan di asrama. Dan asrama itu posisinya gelap banget. Gak ada siapa-siapa, karena kita nyampe duluan di asrama nih. Nah, gak tahu kenapa kita pokoknya pengen sampai lah, udah capek banget lah pokoknya. Hidupin lampu dong, masuk, sampai ke ruang makan. Karena yang kita ketemuin itu ruang makan dulu Kak. Nah, di ruang makan, yang ngidupin lampu, aku duluan. Jadi aku sama Kak Weni bagi-bagi tugas. Kak Weni ngidupin area lain, aku hidupin area yang ruang makan. Ketika aku hidupin ruang makan, itu aku ngeliat salah satu kakak asrama. Aku nggak bisa sebutin namanya ya. Nah itu aku lihat dia tuh kayak lagi duduk, lagi belajar. Memang dia itu orangnya introvert. Jadi dia tuh kayak suka menyendiri, kayak gitu kan. Ya pikiran aku, apa mungkin dia gereja ya? Tapi nggak mungkin. Karena tadi waktu kita gereja, pikiran aku ya, semua anak asrama ke gereja, termaksud dia. Sekalipun aku nggak ngeliat dia ya Kak, pada saat kita mau ke gereja tadi. Udah dong. Terus aku langsung cepet-cepet, pokoknya aku udah hidupin, aku langsung ke area kamar, ke area ruang belajar. Nah di situ ada Kak Weni. Nah di situ aku langsung bilang, ada Kak ini nih, ada Kak ini, kayak gitu kan. Nah terus aku langsung ngomong, pas waktu aku ngomong, Kak Weni hidupin ruang belajar tuh. Habis dia kan udah hidupin area lain kan, habis itu udah datang keluar belajar, dia ngidupin ruang belajar Kak. Ketika dia ngidupin ruang belajar, kakak ini nggak ada lagi. Udah sepi kosong. Yang berwujud, yang tadi aku lihat seperti kakak asrama aku, itu udah nggak ada. Iya. Aku nggak mau ngomong sama Kak Weni, sebelum ngomong aku sama Kak Weni, cuman Kak Weni ngomong di pojok deket lemari. Jadi yang perbatasan antara ruang makan sama ruang belajar, di ujung Kak Weni bilang ke aku, Dek, lihat deh di ujung sana. Kalau kau bisa lihat, dia ada di situ. Rambutnya panjang, pokoknya kayak sejenis kuntilanak lah. Kayak gitu. Itu setelah 6 bulan. Kejadian setelah 6 bulan aku tinggal di asrama. Nah udah sesudah itu nggak ada kejadian-kejadian lagi sih Kak. Nggak ada kejadian-kejadian lagi. Tapi di 1 bulan kemudian, itu kan aku tuh berpikir gini. Ini nggak, supaya aku bisa nggak dibangunin suster, karena kan kita jatahnya jam 6 pagi itu harus makan nih. Nah jam 6 pagi itu harus makan. Nah pokoknya kita jam 6 itu harus stay di ruang makan dan udah selesai semua pakai baju seragam. Nah tapi aku nggak mau dibangunin, nggak mau diburu-buruin, karena kan kita kamar mandi gantian. Rebut-rebutan kan. Nah terus
aku berpikir nih, aku cari strategi gimana ya caranya supaya yang penting suster bangun, gue udah pakai baju nih kayak gitu, udah langsung makan kayak gitu kan. Oh caranya gini, aku bangun jam 4 subuh, mandi langsung tidur lagi. Nah aku terapin. Pikiran aku tuh nggak takut, biarpun kejadiannya waktu itu, pikiran aku nggak takut. Nah aku terapin, udah berjalan seminggu tuh kak, nggak ada terjadi apa-apa. Nah tibalah di hari apa ya, aku lupa sih harinya, pokoknya di beberapa hari kemudian itu aku mandi. Nah kebetulan karena aku bangun pagi, aku ngajak salah satu anak asrama juga, adik asrama, untuk mandi. Nah terus habis itu aku ngajak, dan itu jam 4 subuh belum ada yang bangun. Mandi dong, mandi, kita hidupin lampu, ngambil handuk dan lain-lain, kita masuk. Kebetulan lorong kamar mandi itu ada 3 lorong. Satu dekat kapel, tengah sama dekat sumur. Nah kebetulan lorong aku tuh yang tengah, dan adik asrama itu yang dekat kapel. Ketika aku mandi, gak ada yang mandi kan, gak dibangun kan. Suster aja belum ada yang bangun kak. Anehnya, kita cuma 2 orang, tapi kok lorong yang sebelah itu kayak ada yang bersenandung, pokoknya lagu-lagu kidung jemaat lah, lagu-lagu Katolik. Kakak lagi nyanyi ya, dikiranya aku, karena aku suka nyanyi kan, padahal bukan aku. Aku berusaha untuk calm down, jadi kayak tenang aja supaya nggak ketakutan kan. Terus habis itu si siapa namanya, si adik asrama aku ini ngomong, udah dong kak jangan nyanyi jam segini, kata dia kayak gitu kan. Nah terus aku langsung nggak ada deh, aku nyanyi kayak gitu kan. Terus kita langsung kayak pokoknya berusaha untuk secepat mungkin mandi, udah mau mandi kepet kayak apa kayak gimana, pokoknya cepat biar keluar nih dari kamar mandi gitu kan. Tetep tuh masih bersenandung dan hidup air kak. Airnya tuh hidup. Gila, dalam hati aku kan, ini cuma kita berdua. Kok di lorong sana kok ada air juga yang nyala, keran kayak gitu kan. Terus ada suara lagi kayak gitu. Terus dia nanya, kakak udah selesai belum? Aku bilang belum kan, belum. Ya udah tunggu semenit lagi, aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya udah selesai, kita langsung lari tanpa letakin aja tuh situ barang-barang. Biasa kan kita langsung taruh ke kamar cuci kan. Nah ini kita letakin di situ semuanya, kabur kita ke atas, langsung tidur lagi. Udah lupakanlah masa saya itu kan, Kak. Itu kejadian kedua. Nah terus habis itu, ini sebenarnya kejadian aku ini nggak runtut gitu loh kak, nggak setiap, maksudnya seminggu nggak kayak gitu. Jauh-jauh gitu. Iya jaraknya jauh-jauh. Dia tapi jaraknya jauh-jauh bukan hanya di aku dong, anak asrama lain juga kena gitu. 2 bulan kemudian aku nggak ngeh kak, kalau ternyata kita itu nggak boleh mandi di maghrib. Aturannya dari sana. Katanya mereka sih. Pokoknya kalian nggak boleh mandi di maghrib ya gitu. Baru tahu tuh, karena kan di situ kan kita ada les gitu kan. Nah aku baru balik dari sekolah dong, dan itu aku baru nyampe di asrama 5:30. Nah nggak mungkin dong aku nggak mandi, ya kan? Mandi dong. Nah terus aku lupa sama yang aturan itu. Ya udah akhirnya aku mandi sendiri nih kak, sendiri. Jadi mandi nih aku di jam 6, mereka lagi pada makan. Abis makan kan jatahnya belajar tuh, udah ada schedule-nya tuh. Nah mandi dong aku tanpa ditemenin siapa-siapa, karena aku juga pulangnya sendirian gak sama teman-teman aku. Nah mandi, pas aku mandi, aku lagi udah mandi biasa, sikat gigi, cuci muka, badan gitu kan. Nah udah dong, udah selesai, mau balik badan nih kak, habis balik badan ngambil anduk, tiba-tiba perasaan aku gak enak ya. Itu kan kamar mandi itu kan bolong ya. Kayak gimana ya? Pokoknya dia tuh nggak kayak gini lah. Jadi tuh di atasnya tuh bolong, tapi di atasnya tetap ada atap. Oh, nggak ada plafonnya langsung? Iya, tapi tetap ini. Pokoknya nggak tahu desainnya itu seperti apa gitulah. Nah, ketika aku mau ngambil handuk, ada kaki dong. Ada kaki di yang untuk ini pintu nih kan. Terus dia yang itu dia duduknya gitu? Ya skatnya itu dia ada kaki dan pakai jubah kayak suster gitu kan. Aku mau ngambil handuk, gila gue merinding. Pas aku mau ngambil handuk, aku ngeliat ke atas, suster itu senyum dong ngeliat aku tuh kayak gitu. Gimana sih kak? Kalau ini kayak kalau kakak tahu film Conjuring yang palak itu, ya seperti itu. Serem ya, pokoknya dia senyumnya lebar banget, mukanya pucat kayak gitu kan. Nah terus udah dong, aduh, nggak bisa berkata-kata, shock. Muka aku juga, ya mungkin kalau dilihat itu pada saat itu muka aku udah pucat banget.
Karena aku sendiri dan lorong deket kapel sama deket sumur itu kan nggak boleh dihidupin lampu. Cuman boleh yang lorong aku karena ada aku di situ lagi mau mandi. Udah langsung cepet ambil handuk, pakai baju, selesai langsung kabur ke ruang makan. Karena jatahnya habis mandi aku langsung makan tuh. Udah dong, nggak bisa aku cerita sama siapa-siapa karena masih shock. Ya tiba-tiba dong pas ngambil handuk kan, gimana kita langsung diituin sama sosok suster yang aku nggak pernah sebelumnya. Aku udah berjalan mau 1 tahun kayak di situ, baru ngelihat ini. Aku langsung berpikir, gue bandel sih, gue nggak dengerin mereka. Apa jangan-jangan maksudnya mereka itu ini, tapi mereka nggak mau ngomongin sosok suster ini, kayak gitu kan Kak. Nah terus besoknya nih, pas banget besoknya, badan aku bentol-bentol. Gak tahu kenapa, cuman aku doang. Anehnya. Dan ini katanya belum pernah anak asrama ngalamin. Semuanya bentol-bentol gede-gede lagi sampai muka. Aku nggak tahu kenapa gatel-gatel sampai aku tuh nggak bisa beraktivitas apa-apa, langsung demam. Pokoknya badan aku bentol-bentol. Apa karena pengaruh efek kemarin ya? Ya mungkin. Tapi aku logika lagi, aku udah berapa kali ngelihat sosok pun nggak terjadi apa-apa. Tapi kenapa ketika ngelihat di suster, besoknya badan aku langsung kayak gitu, semuanya masalah, semua badan gitu Kak. Seluruhnya bentol-bentol, merah-merah, gatalnya minta ampun. Dan itu kempesnya tuh selama 3 hari baru kempes. Buset. Aku nggak ngerti. Dan itu anehnya kenapa cuman aku gitu loh. Dan kebetulan sehari sebelumnya itu aku habis mandi jam 6 pas dan azan. Nah itulah, disitulah aku ketemu sama si suster ini. Nah terus seminggu kemudian aku dengar cerita, kan kalau Sunday pagi-pagi itu kan kita ada doa di hari Rabu dengan Kamis. Doa pagi jam 5. Kan aku belum cerita sama Kak ini mengenai aku ngelihat suster di kamar mandi kan, Kak. Nah ternyata Kak ini cerita sama aku. Dia ngelihat suster pada saat kita lagi berdoa pagi, dia di kapel di ujung lagi, ini kapel bentuk kayak ruang doa gitu kan, Kak. Nah kita lagi berdoa, setelah berdoa, sosok suster itu kayak gini. Terus dia tanpa senyum, tanpa apa, pokoknya mukanya pucet aja kayak gimana suster sih, bentukan suster gitu Kak. Nah terus ya udah, pikiran kita ya udah memang itu suster baru atau sakit atau apa gitu kan. Nah terus abis itu besoknya kan Rabu Kamis ya Kak, itu Rabunya. Kamisnya aku kan mimpin jadi dirijen tuh. Nah dirijen pasti ngadepnya ke depan dong. Nah pas aku ngadep ke depan, memang aku ngeliat di tempat yang diceritain kawin itu memang ada dia. Tetap ada dia dengan jubah warna putih dengan kalung salib. Dan pakai apa sih kalau suster itu, penutup kepalanya itu loh Kak. Ya pandangan aku udah gak fokus dong. Ya maksudnya aku lagi memimpin pujian dan dia ada di situ. Karena mukanya tuh berbeda Kak. Pucetnya gimana sih, kayak pucet-pucet orang udah. Ya kayak gak ada darah gitu ya. Iya begitu deh, pokoknya pucet banget lah intinya. Nah terus habis itu tetap untung bersyukurnya tuh berjalan dengan lancar lah. Karena kan kalau seandainya kita udah ngeliat itu kan, kemarin udah ngeliat, sekarang ngeliat lagi kan gimana sih Kak? Shock langsung lihat. Iyalah. Terus habis itu langsung pokoknya udah selesai, udah mimpin pujian, terus udah pastor udah bawain khotbah, berdoa dan lain-lain, kita selesai langsung makan udah, habis itu langsung pergi sekolah kayak gitu kan. Terus nggak sampai di situ aja. Jadi terornya ini, aku nggak bisa bilang ini teror ya, tapi kayak aku, apa mungkin anak asrama semua juga ada begitu, tapi buat aku ini kok kayak ngeri aja gitu loh. Maksudnya udah gue pernah ngeliat wujud manusia, ini sekarang ngeliat sosok suster yang bener-bener ya gitulah. Nah terus habis itu pas di hari weekend nih Kak, weekend aku mau nyuci sama Kak Weni lagi nih, mau nyuci. Jadi di deket cuciannya itu di deket kamar mandi. Nah pas waktu mau nyuci itu kita udah mau sore Kak, udah mau maghrib. Nah selalu kita beraktivitasnya itu begitu, kita ya bandel lah. Nah terus habis itu mau nyuci, terus ngidupin lampu. Pandangan sama bentukannya itu ruang gosok sama ruang cuci itu di skat. Nah cuman nggak di skat itu ya, cuman ada skat anjingnya kayak gitu. Ini bukan sosok suster. Dan ini benar-benar real, dan sampai sekarang pun aku kalau menceritakan ini tuh benar-benar ada. Si kuntilanak yang dilihat Kak Weni di ruang belajar awal, dia ada. Ketika aku mau nyamperin, dia nggak hilang pokoknya. Gak tahu apa nih orang nantang atau kayak gimana ya. Kan biasanya kalau kita semakin deketin dia semakin hilang kan. Ini enggak Kak. Tapi ketika Kak Weni datang, baru dia hilang.
karena itu kan ditutupin sama spray putih kan, spray putih gitu. Nah itu pas kawin giniin langsung hilang. Aku kenapa bisa tahu? Karena rambutnya panjang banget hitam. Terus kelihatan rambutnya gitu. Iya, rambutnya kelihatan, mukanya nggak kelihatan. Karena rambutnya panjang, pokoknya panjang banget lah. Nah terus jubahnya dan kakinya nggak ada. Mungkin dia ngambang kali dia. Gitu. Terus habis itu jubahnya benar-benar putih lah. Putih benar-benar, bukan kayak jubah kesusaran ya Kak. Ini benar-benar putih lah. Nah di situ. Terus aku langsung bilang Kak Weni langsung ngomong sih sebenarnya sama aku, tenang ya Dek, gak usah takut, tenang kata dia kayak gitu. Kalau kamu takut, makin iya kayak gitu kan. Akhirnya kita udah setelah melihat itu langsung cuci aja biasa, cuci baju dan habis itu jemur juga di situ. Memang dia udah nggak menampakkan lagi Kak. Nah tibalah di bulan 5. Di bulan 5 itu kan untuk orang Katolik itu doa rosario ya Kak. Nah di bulan 5 itu kita wajib tuh anak asrama untuk setiap hari Kamis doa rosario di jam 6 sore. Kalau nggak jam 5 deh, aku lupa sih Kak. Nah ketika aku doa rosario nih berjalan sampai selesai. Udah bubar. Jadi ini doa rosario kan di Gua Maria. Ini Gua Maria, ini kapel, lurusan ke sana itu kamar mandi. Pas aku mau naik, ini kan nanti kayak letter L gitu loh Kak. Nah, letter L itu nanti ke arah ruang belajar sama ruang tidur. Aku langsung mau ke ruang belajar sih, mau ngerjain tugas kan. Nah, tiba-tiba, ini udah jam sore ya Kak, udah mau ke jam 7 lah. Suster itu ada dong, di lorong ujung deket apa namanya, deket sama kamar mandi. Deket sumur lah, yang deket sumur itu, yang aku bilang lorong deket sumur, dia di situ ada. Dan itu bentukannya dia kayak gini, terus habis itu kayak senyum lebar banget, mukanya pucet, pokoknya bagaimana kesusteran lah, pakaian kesusteran. Dia mandangin aku sampai aku pelan-pelan jalan, gak ada yang tahu Kak, gak tahu anak asrama mungkin ada yang ngelihat atau enggak, pokoknya aku langsung jalan, terus habis itu dia mandangin, terus aku nggak paham sih kenapa dia mandangin aku, pokoknya intinya dia ngikutin arah aku lah. Aku tahu karena kan kita bisa ngelihat kan dari ini ujung mata ya. Terus akhirnya aku pas udah mau muter langsung aku lari. Dia tadinya mau ke ruang belajar jadi ke ruang tidur. Karena anak-anak lari ke ruang tidur gitu kan. Dia kasih kesempatan istirahat dulu. Nah aku bingung. Aduh kenapa lagi nih? Kenapa gitu loh? Maksudnya kenapa aku gitu loh? Kenapa aku? Aku baru belum lama loh di sini. Udah kejadian itu bertubi-tubi sekalipun ada jeda-jedanya kayak gitu kan. Nah kejadian lagi itu pas aku pulang dari mana ya itu ya waktu itu. Pokoknya kita ada di hari Jumat itu ya Kak. Kita dikasih waktu bebas. Nah aku sendiri dong. Aku sebenarnya pergi sama teman sekolahku. Aku pulang sore jam 4 atau jam 5 lupa lah. Pokoknya itu udah mau maghrib juga. Pokoknya tuh kejadian pasti habis pas mau menjelang maghrib lah kayak gitu kan. Mau masuk nih. Pandangan aku ke arah ayunan. Jadi di taman di depan itu kan ada ayunan 2 Kak. Pandanganku situ. Baru mau masuk gerbang, ayunan ini gerak sendiri. Gak ada wujud, belum ada wujud nih Kak ceritanya, belum ada nih. Nah, terus pas aku udah mau masuk ke dalam, ya kan belum. Tadi kan di gerbang nih, terus pas aku mau masuk ke dalam, baru dong pas aku lihat baru wujudnya suster lagi. Dia lagi mainin ayunan sambil ketawa sambil dada-dada kayak gitu. Coba bayangin kenapa di jam maksudnya kenapa menjelang maghrib gitu loh kejadiannya dan itu di aku. Sorry. Gitu. Tapi itu susternya sama yang di dalam itu? Sama. Satu suster. Aku mau nanya nih sama anak asrama, tapi belum ada keberanian. Nah, udah ada keberanian pun mereka nggak ada yang mau cerita. Belum ada yang mau cerita. Maksudnya nggak tahu kenapa, entah mungkin ada sesuatu atau apa, kan kita nggak tahu ya kayak masalahnya ini di semua area gitu loh, di lorong, di kamar mandi. Nah ini ada lagi kan Kak, jadi kejadiannya malam, udah anak-anak asrama jam 10 itu kita udah selesai belajar, jadi kita langsung tidur. Ada yang lanjut tidur, ada yang masih kerjain tugas. Nah yang mau lanjut tidur langsung ke kamar dong. 80% anak-anak pada ke kamar. Kebetulan tempat tidur aku itu kan di atas, maksudnya ini kan tingkat gitu kan, tapi aku di atas, yang di bawah ini KWNI kayak gitu kan. Jadi masuk ruang make up
masuk lagi baru ruang tidur. Nah itu lampu masih hidup, dua-duanya masih hidup. Aku sama Kak Weni lagi cerita-cerita asik, lagi asik-asik terus ngadepnya ke pintu keluar, pintu keluar masuk gitu kan. Kok tiba-tiba kayak ada yang lewat gitu loh. Ada yang lewat nih. Dan itu jubahnya warna biru. Karena memang di situ ada suster penjaga, Kak. Suster penjaga tidurnya di situ. Nah, aku pikir kan dia kan, positive thinkingnya dia aja kayak gitu kan. Nah, tapi yang gak habis pikirnya adalah lampu ruang make up itu kok mati hidup. Mati hidup itu sampai 3 kali. Nah, aku langsung ngomong sama Kak Weni, gak tahu nih Kak Weni ngeh atau enggak, ya kan? Kak, lihat deh. Itu kok itu kok lampu mati hidup gitu sih. Maksudnya kenapa? Apa korslet nih? Ya udah kita bilang aja daripada nanti meledak gitu kan. Kan kita nggak tahu. Nah, oh iya deh ya. Iya kita bilang aja. Akhirnya aku sama Kak Weni yang bilang, keluar dong kita. Pas keluar ternyata Kak, itu nggak korslet. Ternyata yang mainin lampu itu ya itu si suster. Suster itu lagi? Iya, suster itu lagi. Yang lewat sih yang aku lihat kan jubahnya warna biru. Tapi ketika aku lihat, pas kita berdua lihat, ternyata dia jubahnya yang awal aku lihat warna putih. Nah itu dia sambil senyum sambil kayak gitu. Iya pokoknya kayak gimana? Ya pokoknya gak bisa digituin lah. Pokoknya serem banget lah intinya. Bagaimana suster falak kayak gitu. Nah udah langsung dong. Aduh, ini gimana nih Kak? Kok kayak gini terus ya? Kayak gitu kan. Nah terus habis itu langsung dong udah lupain aja. Yang penting kita nggak benar-benar tahu kalau seandainya itu bukan korslet. Ya. Nah, untung anak-anak asrama pada nggak, kalau nggak kan teriak dong Kak semuanya. Ya, bener. Iya dong. Nah, kebetulan kita nih yang tidur di deket sama pintu gitu kan. Udah dong. Udah nggak dimainin lagi nih sama suster. Karena pas kita udah ngecek ternyata dia yang mainin. Tidur. Besokan harinya nggak ada terjadi apa-apa bro. Sampai beberapa bulan lah tidak terjadi apa-apa. Bersyukurnya begitu kan Kak. Sekalipun memang ada temen aku bercerita katanya dia diginiin, aku ditindihin nih kemarin, aku nggak bisa napas kayak gini-gini. Kok gue nggak pernah digituin ya? Tapi gue pernah ngalamin ketemu sama suster. Ketemu langsung nih? Iya malah ketemu langsung. Tapi bersyukur nggak pernah ditindihin sih aku. Nah itu aja bersyukurnya aku. Nah terus habis itu jadi kan gini Kak, di asrama itu kita ada pembagian kelompok. Kelompok itu untuk tugas. Ada yang untuk masak air, ada yang untuk sapu ruang makan, ruang belajar, ruang cuci dan lain-lain lah. Dan kebetulan kelompok aku itu kebagian masak air. Jadi mau jam 10 pun air habis, kita harus masak. Nah, kebetulan nih habis nih air nih. Yang disuruh itu kebetulan aku sama ketua kelompok. Dan kita masak air tau di mana? Di belakang, deket sumur. Sampai kamar mandi. Iya benar. Jadi kita buka pintu di situ. Terus kita cari kayu di pekarangan asrama, kita cari kayu karena kan kita masak airnya pakai kayu ya Kak, pakai kompor. Nah kita cari kayu karena gede banget untuk satu anak asrama kan. Ya udah kita sampai itu mendidih baru kita bisa masuk kayak gitu dong. Nah tahu dong itu jam 9:30 masih. Aturannya di situ aku masih belajar. Nah tapi aku masak air ya daripada nanti kena marah karena yang lainnya pun begitu kalau jatahnya masak air kan. Yaudah aku masak air sama kakak ini, namanya Kak Margaret lah kita bilang. Nah kita masak air, kita udah kita hidupin. Jadi masak air di sini ini untuk apa? Untuk ngambil kayu yang udah ada Kak. Jadi kan sebenarnya kayu itu udah disusun-susun sebenarnya. Sekali pas udah diambil dari pekarangan kita taruhnya di kayak pendopo gitulah intinya. Iya. Nah disitulah sumurnya itu. Nah terus udah pas aku mau balik, udah selesai mau masak air nih Kak, pas aku mau balik tiba-tiba ada gak enak nih, gak enak lagi nih area sumur, area kayu, tempat kayu-kayu itu. Mata aku yang sebelah kiri nih, terus aku mau ngeliat lagi ke arah itu, ternyata dia ada di situ Kak, suster lagi. Suster lagi, dan dia tuh kayak nyolek sih sebenarnya. Makanya aku bisa langsung berhenti dan sambil ujung mata aku tuh kayak kok kayak ada orang ya di situ ya, kayak gitu kan. Karena ini pintu kayak untuk tempat penampungan kayu dengan sumur. Nah, terus ini tuh untuk kita masak di daerah. Jadi kayak kotak gitu. Iya. Nah, pas aku mau kayak gini, nah di situ baru udah gini. Terus habis itu langsung aku berhenti dong. Kakak itu udah nyuruh aku cepet kan, karena kan kita ngangkatnya berdua kayak gitu. Ya aku nggak
siapa nih kan, syok aja gitu kan. Nah tapi pas aku tahu dia, aku langsung buru-buru cepet langsung ke naruh air di dapur. Nah terus udah selesai, aku bingung nih, aku nggak konsen belajar di sekolah pun, aku jadi bingung dong, kenapa sih maksudnya yang di itu, apakah gue, pertanyaannya tuh muncul terus, apakah gue doang atau yang lain pun juga kayak gitu, karena nggak ada cerita yang lain, mereka tuh cerita cuman ditindihin doang, nggak ada ngeliat kayak gitu, atau sampai disentuh tuh nggak ada kayak gitu kan. Nah tibalah Lebaran Kak, Lebaran itu yang nggak pulang cuman aku sama salah satu orang Pekanbaru namanya Karisma. Kita cuma berdua di asrama sebesar itu, yang lain pada pulang. Nah jadi dikasih libur itu ke seminggu tuh Lebaran, anak asrama anak ya sekolahan libur seminggu lah, libur seminggu selama beberapa 5 hari kita nggak ada gimana, wah tenang lah pokoknya, kayak ya enjoy aja menikmati berdua gitu kan. Dan yang biasanya aku tidur di tempat aku merapat ke tempat tidur Karisma karena yang nggak mau jauh-jauh Kak, takut kenapa-napa kan. Nah tibalah di hari Sabtu tuh Kak, kalau nggak Sabtu Minggu lah, yang besoknya anak-anak asrama pada datang. Pagi-paginya akan udah bangun nih sekitar jam 4-an tuh, jam 4 jam 5. Pas mau bangun malah aku nih yang ngerasain nih berat, sesak napas, terus kayak mata nggak bisa kebuka, mau ngomong pun nggak bisa. Nah mau manggil Karisma nih aku nggak bisa Kak, karena mulut ini kayak susah untuk berat banget kayak gitu kan. Terus ya udah, salah satunya jalan adalah berdoa dong, berdoa menurut agamanya aku, bukan Katolik. Nah berdoa, lama-lama lemes. Pas aku mulai buka tuh mata, langsung tuh Kak muncul cuma kepala, dan itu kepala suster doang di depan muka aku dengan posisi senyum lebar, muka pucet kayak gitu. Tuh gimana? Dan itu dia muncul tiba-tiba pas aku buka, langsung dia muncul depan muka aku. Nah baru di situ aku langsung teriak, Karisma tolong aku kayak gitu kan. Terus habis itu Karisma langsung, kenapa kamu, kenapa, udah berdoa. Dia orang Katolik, dia doain aku dengan doa Bapa Kami sama Salam Maria. Oke, didoain, barulah mulai bener-bener udah plong banget Kak, badan aku bener-bener baru bisa digerakin. Dia baru cerita Kak, kemarin aku juga diginin deh, cuman aku nggak mau cerita, takut kamu takut. Oke, ngeliat juga berarti sih ini ya? Ditindihin Kak, ditindihin. Sebenarnya aku nggak tahu siapa yang tindihin itu. Kalau dia ngerasa gundurwo Kak, aku nggak ngerti. Nah tapi ya kalau aku kan sekarang kan aku juga nggak tahu siapa, cuman pada saat aku buka mata itu suster itu dengan tidak ada badan, ya kan Kak. Nah ini aku langsung nanya nih, discuss dong kita berdua, Kak ini gimana ya Kak? Aku harus cerita semuanya ke dia. Terus ketika aku cerita, kakak juga nggak tahu deh. Kakak kan di sini baru, maksudnya kita ya sama-sama baru lah kita kayak gitu. Nggak ada sesuatu cerita yang kita tahu lah gitu ya, begitu kan Kak. Nah terus kita tanya lah nanti ya dek, tunggu sampai anak asrama pulang lah kayak gitu kan. Terus besoknya anak asrama pulang dong ke hari Minggu, karena hari Senin udah pada masuk. Pas pulang, aku nggak peduli apapun yang terjadi lah, mau kayak gimana, aku paksa Kak Weni untuk cerita. Ketika aku tanya Kak Weni, aku ngomong apa yang aku alamin, pokoknya, dan terakhir yang kemarin ya kan Kak. Nah terus habis itu aku cerita, disitulah Kak Weni baru cerita. Ternyata dulu ada suster yang mendaftar jadi suster nih Kak, gagal, bunuh diri lah di tempat sumur. Yang tadi pas airnya. Di situlah dia bunuh diri. Makanya dia tuh kayak menunjukkan kayak di sini lo gue kayak gitu-gitu. Nah dia di situ bunuh diri. Namun sebenarnya dia tuh nggak mengganggu banget sih Kak. Cuman dia tuh kayak pengen ngajakin kita untuk berinteraksi, main kayak gitu lah. Ya cuman kan kita kan orangnya karena kita nggak pernah ngeliat dan nggak pernah gimana itu kan syok aja gitu loh. Kalau Kak Winnie ceritanya begitu. Intinya kamu gak usah takut, dia tuh gak kenapa-napa. Kamu tetap positif aja kayak gitu loh. Gak usah takut kayak gitu. Yang penting sebenarnya kakak udah mau kasih tahu, tapi kakak tahu kamu tuh orangnya penakut. Ya kayak gitu kan. Nah udah, terus setelah itu jadi begitu toh ceritanya. Ya udah, setelah aku tahu, ya aku mulai santai-santai aja. Maksudnya kayak nggak, tetap ada rasa manusia, pasti ada rasa takut ya Kak. Tetap, apalagi ya suster loh, wujudnya suster yang nggak pernah kita. Ya biasa kan orang ketemunya kalau nggak pocong, kuntilanak, ini benar-benar suster. Biarpun wujudnya suster, tapi mukanya tuh bener-bener ngena kayak iblis gitu loh.
Bisa dibayangin kan Kak? Nah, udah kayak gitu aja sih. Maksudnya selama aku 3 tahun, sebenarnya aku di asrama itu belum nyampe 3 tahun, cuma 2 tahun setengah. Karena kan sebelumnya aku dipotong sama kos aku di saudara aku kan ya. Nah, di kampungnya. Nah iya, terus sampai aku lulus, nah di situ aku benar-benar meratapi, wah gila pengalaman gue tinggal di asrama ya. Ketemu dengan ini, banyak suka dan duka. Tapi lebih banyak ya horor-horornya itu yang benar-benar melekat sampai hari ini. Okay. Ya kalau ditanya horor yang paling, maksudnya yang benar-benar real Katolik kan, kalau kita berpikir soal bangunan Katolik pasti apa? Horor dong. Ya kayak gitu sih Kak. Oke Mbak, berarti selama 3 tahun di situ nih Mbak, sampai akhirnya ini keluar ya? Iya. Itu pernah nanya nggak? Ada nggak sih yang pernah lihat wujud suster nih selain Mbak nih? Ada. Siapa itu? Kaweni. Dia karena indigo dia ya? Iya, Kaweni, terus teman aku Desi. Oke. Akhirnya dia cerita, pokoknya setelah aku nanya Kaweni baru aku lah cerita, bongkar. Berarti banyak yang cerita itu. Ada yang tapi nggak, ada beberapa sebagian yang belum pernah diwujudin. Belum pernah tahu tentang suster itu, belum pernah ditampakin lah. Iya. Nah, tapi pernah ditindihin, nggak tahu ditindihin sama apa. Sama siapa aja nggak tahu. Iya, mereka langsung berspekulasinya itu Gundurwo. Gitu. Iya. Tapi emang nggak ngeliat wujudnya asli. Nggak ngeliat. Si anak yang ditindih ini nggak tahu. Ya. Oke. Dan tadi kan si Kaweni ya tadi ya yang cerita kalau ada yang bunuh diri nih di sumur tadi belakangnya. Iya, di belakang sumur gantung diri. Nah, si Kaweni ini tahu nggak nih kapan sih dia bunuh dirinya? Kalau dibilang kapannya sih kurang tahu ya, karena dia juga cuma tahu cerita dari, jadi samping Kak, samping asrama itu kan ada warung. Ibu warung. Oh, ini cerita. Iya. Jadi kayak semacam urban legend lah ya. Iya. Jadi cerita dari sini kalau pernah ada yang meninggal. Iya. Untuk kapannya itu nggak tahu. Nggak tahu, karena kan kalau mau tahu langsung kan kita nanya sama suster, tapi nggak mungkin suster ngasih tahu. Iya, benar juga sih. Iya. Tapi nggak ada yang berani itu nanya sama suster segala macam. Belum ada, karena memang suster di situ kan orangnya private banget. Iya sih, benar juga sih. Iya. Apalagi suster ya. Iya. Kalau dia cerita juga takutnya nakut-nakutin anak-anak segala macam. Tapi cerita untuk suster bunuh diri itu satu komplek gang itu udah pada tahu semua. Udah tahu semua. Untuk tahun tepatnya sih memang kita nggak tahu sih Kak. Tadi kan masuk 2007 ya? Iya, masuk 2007. Untuk kemungkinan tahun 90-an apa gimana itu? Kira-kira itu? Kayaknya nggak tahun 90-an deh Kak. Masih tahun 2000 deh. Masih baru berarti? Karena dia itu ketika kita masuk itu kan ada orang-orang yang mau jadi suster juga. Nah katanya tuh gelombang sebelum mereka lah. Berarti masih tahun 2000-an dong. Masih baru berarti. Iya. Nggak terlalu lama banget ya? Belum lama banget. Oh, pantas ya banyak warga-warga yang tahu sampai tahu. Iya, makanya. Berarti sempat viral. Sempat itu di situ kayaknya di daerah situ lah. Daerah ya? situ di Siantar. Oke. Nah Mbak nih, kalau asramanya ini masih aktif nggak sekarang nih? Masih. Dan kemarin aku barusan dapat info kemarin 3 minggu yang lalu. Aku komunikasi sama Kaweni. Dan ternyata tuh asramanya itu udah di kayak di kayak ibaratkan bekerja sama dengan salah satu sekolahan, namanya Sekolah Bintang Timur. Oke. Nah, kalau dulu kan asrama ini kan boleh sekolah mana juga boleh lah tinggal di sini. Kalau ini khusus anak Bintang Timur. Oh, kalau Bintang Timur harus tidur di situ. Iya. Kayak asrama sekolah jatuhnya. Iya. Khusus sekarang ya. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Lia nih. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi kurang lebih 3 tahun ya, 2,5 lah ya. Iya, 2,5. Nempatin salah satu asrama Katolik. Tapi Mbaknya bukan Katolik. Aku Kristen Protestan. Iya. Oh, mungkin gara-gara itu kali ya. Beda nih, diganggu mulu kali ya. Mungkin nggak tahu juga ya. Banyak kok anak asrama Ada juga Kristen. banyak juga yang beda juga ya. Iya, Protestan. banyak. Tapi diganggu Mbak Lianya doang. Iya. Kirain gara-gara yang bawa Protestan jadi diganggu nih. Ngapain kesini-sini loh? Kayaknya auranya negatif nih. Coba thank you banget nih Mbak Lia. Udah mau sharing ceritanya di channel Kisah Tengah Malam. Dan buat kalian yang mau jadi narasumber juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gua Putro pamit undur diri. Mbak Lia juga pamit undur diri.